Aku senang ada tamu untukku. Annelies semakin riang mengetahui ibunya tidak berkeberatan. Tak ada yang pernah mengunjungi aku. Orang takut datang kemari juga teman-teman sekolahku dulu. Apa sekolahmu dulu? ELS tidak tamat, belum lagi kelas 4. Mengapa tak diteruskan? Annelies menggigit jari, memandangi aku. Ada kecelakaan, jawabnya tak meneruskan. Tiba-tiba ia bertanya, kau Islam? Mengapa? Supaya tak termakan babi olehmu. Terima kasih ya. Seorang pelayan wanita menghidangkan susu coklat dan kue, dan pelayan itu tidak datang merangkak-rangkak seperti pada majikan pribumi. Malah dia melihat padaku seperti menyatakan keheranan. Tak mungkin yang demikian terjadi pada majikan pribumi. Dia harus menunduk terus, dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Tamuku Islam, kata Annelies dalam Jawa pada pelayannya. Katakan di belakang sana, jangan sampai tercampur babi. Kemudian dengan cepatnya ia berpaling padaku dan bertanya. Mengagumi rumah ini, kataku, serba indah, betul-betul senang kau di sini. Tentu saja. Kau tadi pucat, mengapa? Keramaannya cukup mempesonakan dan memberanikan. Mengapa? Tidak tahu, aku kembali bertanya, karena tak pernah menyangka akan bisa berhadapan dengan seorang dewi cantik ini. Ia terdiam dan menatap aku dengan mata kejuaranya. Aku menyesal telah mengucapkannya ragu dan perlahan ia bertanya, siapa kau maksudkan dewi itu? Kau, desaku, juga ragu. Ia meneleng, air mukanya berubah, matanya membeliak. Aku, kau katakan aku cantik. Aku menjadi berani lagi menegaskan, tanpa tandingan. Mama, pekik Annelies dan menoleh ke pintu belakang. Celaka, pekikku mengimbangi, dalam hati saja tentu. Gadis itu pergi ke pintu belakang, dia akan mengadu pada Nyai. Anak sinting, tak sebanding dengan kecantikannya, dan dia akan mengadu, aku telah berbuat kurang ajar. Memang rumah celaka ini. Tidak, bukan kecelakaan. Kalau terjadi sesuatu, itu hanya akibat perbuatan sendiri. Nyai muncul di pintu, Annelies menggandengnya. Berdua mereka berjalan ke arahku. Jantungku kembali berdebaran kencang. Barangkali aku memang telah bersalah. Hukumlah si lancang mulut ini. Asal jangan permalukan aku di hadapan Robert Surhoff. Ada apa lagi, An? Apa dia mengajak bertengkar, Nyo? Tidak bertengkar, sambar gadis itu. Kemudian mengadu dengan manjanya, Mama. Tangannya menunjuk padaku. Coba, Mama, masa Mingke bilang aku cantik? Ia menatap aku, kepalanya agak meneleng, kemudian memandangi anaknya. Berkata ia dengan suara rendah sambil meletakkan dua belah tangan pada bawah Annelies. Kan aku sudah sering bilang, kau memang cantik, dan cantik luar biasa. Kau memang cantik, An. Sinyo tidak keliru. Oh, Mama, Annelies berseru sambil mencubit ibunya. Wajahnya kemerahan dan matanya memandangi aku berkilau berbinar-binar, dan terbebaslah aku dari kekhawatiran. Sekarang Nyai duduk di kursi sampingku berkata cepat. Karena itu aku senang kau datang, Nyo. Kan nama si Nyo Mingke. Dia tak pernah bergaul wajar seperti anak-anak Indo lain. Dia tidak menjadi Indo, Nyo. Aku bukan Indo, bantah si gadis. Tak mau jadi Indo, aku mau hanya seperti Mama. Aku semakin heran apa yang hidup dalam kehidupan ini. Nah, Nyo, kau dengar sendiri. Dia lebih suka jadi pribumi. Mengapa si Nyo diam saja? Tersinggung barangkali ku sebut hanya dengan kau dan Sinyo tanpa gelar. Tidak, Mama, tidak, jawabku gopoh. Kau kelihatan bingung. Siapa pula tidak bingung dalam keadaan seperti ini. Bahkan dia sendiri, Nyai Ontosoroh, menampilkan diri di hadapanku seakan seorang yang sudah kenal begitu lama dan baik, tapi aku terlupa siapa. Seorang wanita yang seakan pernah melahirkan aku dan lebih dekat padaku daripada bunda, sekalipun nampak lebih muda. Aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahan Nyai karena puji-pujian itu, tapi ia tidak marah, tepat seperti bunda yang juga tidak pernah marah padaku. Terdengar peringatan pada kuping batinku, awas, jangan samakan dia dengan bunda. Dia hanya seorang nyai-nyai, tidak mengenal perkawinan syah, melahirkan anak-anak tidak syah, sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah, menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah, dan tak dapat aku katakan dia bodoh. Bahasa Belandanya cukup fasih, baik, dan beradab. Sikapnya pada anaknya halus dan bijaksana, dan terbuka, tidak seperti ibu-ibu pribumi. Tingkah lakunya tak beda dengan wanita Eropa terpelajar. Ia seperti seorang guru dari aliran baru yang bijaksana itu. Beberapa orang guruku yang keranjingan kata modern sering mengedepankan contoh tentang manusia baru di zaman modern ini. Mungkinkah Nyai mereka masukkan ke dalam daftarnya? Itulah, An, ia menambahi, kau tidak punya pergaulan, maunya di dekat Mama saja. Sudah besar, tapi tetap seperti bocah cilik. Secepat kilat kata-katanya kemudian ditujukan padaku.
Nyo, kau biasa memuji-muji gadis? Pertanyaan itu menyambar sebagai kilat. Melihat kelakuan yang baik itu, aku pun didorong untuk menangkis secara kilat dan baik-baik pula. Kalau gadis itu memang cantik, kan tiada buruk memujinya. Gadis Eropa atau pribumi? Bagaimana gadis pribumi bisa dipuji? Didekati saja pun sulit, Mama. Tentu saja gadis Eropa. Berani Zinyo lakukan itu. Kami diajar untuk secara jujur menyatakan perasaan hati kami. Jadi kau berani memuji-muji kecantikan gadis Eropa di hadapan orangnya sendiri? Ya Mama, guru kami mengajarkan adab Eropa. Kalau dia kau puji, apa jawabannya? Magian. Tidak Mama, tak ada orang yang tidak suka pada pujian, kata guruku. Kalau orang merasa terhina karena dipuji, katanya pula tandanya orang itu berhati culas. Lantas bagaimana jawab gadis Eropa itu? Jawabnya, Mama, terima kasih. Jadi seperti dalam buku-buku itu, dia membaca buku-buku Eropa, Nyai yang seorang ini. Benar Mama, seperti dalam buku-buku cerita. Naan, jawablah terima kasih. Seperti pada gadis pribumi, Annelies merah tersipu. Ia tetap membisu. Kalau gadis Indo bagaimana? Tanya Nyai. Kalau mendapat didikan Eropa yang baik, sama saja Mama. Kalau tidak apalagi sedang jengkel, kadang memaki. Sering Sinyo kena maki. Aku tahu sekarang mukaku yang merah. Ia tersenyum berpaling pada anaknya. Kau dengar sendiri itu An, ayo katakan terima kasihmu. Nanti dulu begini Nyo, coba ulangi lagi pujianmu biar aku ikut dengar. Sekarang aku jadi malu terpental-pental. Manusia apa yang aku hadapi ini? Terasa benar ia pandai menawan dan menggenggam aku dalam tangannya. Tidak boleh dengar, tanyanya kemudian melihat pada wajahku. Baiklah, ia pergi menyingkir. Aku dan Annelies mengawasinya sampai ia hilang di balik pintu. Dan berpandang-pandangan kami seperti dua orang bocah yang sama-sama kaget. Aku meledak dalam tawa lepas ia menggigit bibir dan melengos. Keluarga macam apa ini? Robert Melema dengan lirikannya yang seram Annelies Melema yang kekanak-kanakan, Nyai Ontosoroh yang pandai menawan dan menggenggam hati orang, sehingga aku pun kehilangan pertimbangan bahwa ia hanya seorang gundi. Bagaimana pula Tuan Herman Melema, pemilik seluruh kekayaan melimpah ini? Mana ayahmu? Tanyaku menyingkiri percakapan sambungan sebelumnya. Annelies mengerutkan kening, kecerahannya hilang. Tak perlu kau ketahui. Untuk apa? Sedang aku sendiri tak ada keinginan untuk tahu. Mama pun tidak ingin tahu. Mengapa? Tanyaku. Suka kau mendengarkan musik? Tidak sekarang. Dan begitulah percakapan berlarut sampai makan siang dihidangkan. Robert Melema, Robert Surhoff, Annelies dan aku duduk mengepung meja. Seorang pelayan muda wanita berdiri di dekat pintu menunggu perintah. Surhoff duduk di samping temannya dan antara sebentar mencuri pandang padaku dan pada Annelies. Mama duduk pada kepala meja. Hidangan itu berlebih-lebihan. Yang pokok adalah sapi muda, makanan yang baru untuk pertama kali kucicipi dalam hidupku. Annelies duduk di sampingku dan melayani aku dalam segala hal, seakan aku seorang tuan Eropa atau seorang Indo yang sangat terhormat. Nyai makan terang-terang seperti wanita Eropa tulen lulusan boarding school Inggris. Ku perhatikan sungguh-sungguh letak sendok dan garpu, penggunaan sendok sup dan pisau-pisau garpu daging, juga servis untuk 5 orang itu, semua tiada celahnya. Pisau baja putih itu pun nampak tak terasa pada batu, tapi pada asahan roda baja sehingga tak barut-barut. Bahkan juga letak serbet dan kobokan serta letak gelas dalam lapisan pembungkus perak tidak ada cacatnya. Robert Surhoff makan dengan lahap seakan belum makan dalam 3 hari belakangan ini. Aku ragu sekalipun lapar. Annelies hampir-hampir tak makan hanya karena memperhatikan dan melayani aku yang seorang ini. Waktu Nyai berhenti makan, aku pun berhenti. Apalagi Annelies. Robert Surhoff meneruskan makannya dan nampak tak begitu memindahkan Nyai. Dan sampai sebegitu jauh belum juga aku dengar wanita itu bicara pada anak lelakinya. Mingke, panggil Nyai. Benarkah orang sudah mulai bisa bikin es yang benar-benar dingin seperti dalam buku-buku itu, seperti yang membeku di musim salju di Eropa? Betul Mama, setidak-tidaknya menurut surat kabar. Surhoff menelan sambil mendelik padaku. Aku hanya mau tahu apa berita koran itu benar. Nampaknya semua akan bisa dibikin oleh manusia Mama, jawabku. Tapi dalam hati aku heran ada orang yang bisa meragukan berita koran. Semua tidak mungkin, bantahnya. Percakapan berhenti seperti direm. Robert Melema mengajak temannya pergi. Mereka berdiri dan pergi tanpa memberi hormat pada wanita pribumi itu. Maafkan temanku itu Mama. Ia tersenyum mengangguk padaku, berdiri kemudian juga pergi. Pelayan membereskan meja. Mama meneruskan pekerjaannya di kantor. Annelies menerangkan, sehabis makan siang, begini aku pun harus bekerja di belakang. Apa kau kerjakan? Mari ikut.
Bagaimana temanku nanti? Tak perlu kau risaukan, abangku pasti akan mengajaknya pergi. Sehabis makan siang biasa ia pergi berburu burung atau tupai dengan senapan angin. Mengapa mesti sehabis makan siang? Burung-burung dan tupai juga sudah kenyang dan mengantuk, tidak gesit. Ayo mari ikut, setidak-tidaknya kalau kau tak ada keberatan. Seperti seorang bocah membuntuti ibunya, aku berjalan di belakangnya. Dan sekiranya ia tak cantik dan menarik, mana mungkin yang demikian bisa terjadi. Melalui pintu belakang kami masuki ruangan berisikan tong-tong kayu bergelang-gelang besi. Pada sebuah yang terbesar terdapat pesawat pengaduk di atasnya. Bau susu sapi memenuhi ruangan. Orang bekerja tanpa mengeluarkan suara seperti bisu. Antara sebentar mereka menyeka badan dengan sepotong kain. Masing-masing mengenakan kain pengikat rambut berwarna putih. Semua berbaju putih dengan lengan tergulung 10 cm di bawah sikut. Tidak semua lelaki, sebagian perempuan nampak dari kain batik di bawah baju putihnya. Perempuan bekerja pada perusahaan, mengenakan baju baju pula. Perempuan kampung berbaju dan tidak di dapur rumah tangga sendiri. Apakah mereka berkembang juga di balik baju itu? Aku perhatikan mereka seorang demi seorang. Mereka hanya sekilas memperhatikan aku. Analis mendekati mereka seorang demi seorang dan mereka memberikan tabik tanpa bicara, hanya dengan isyarat. Itulah untuk pertama kali ku ketahui gadis cantik kekanak-kanakan ini ternyata seorang pengawas yang harus diindahkan oleh para pekerja laki dan perempuan. Aku sendiri masih termangu melihat perempuan meninggalkan dapur rumah tangga sendiri, berbaju kerja, mencari penghidupan pada perusahaan orang, bercampur dengan pria. Apa ini juga tanda zaman modern di India? Kau heran melihat perempuan bekerja? Aku mengangguk. Ia menatap aku seakan tak membaca keherananku. Bagus kan, semua berbaju putih. Semua itu hanya mengikuti kebiasaan di Nederland sana. Hanya di sini cukup dengan baju, bukan lena. Aturan pemerintah kota di sana. Ia tarik tanganku dan diajaknya keluar ke sebuah lapangan terbuka, tempat penjemuran hasil bumi. Beberapa orang bekerja membalik kedelai, jagung pipilan, kacang hijau, dan kacang tanah. Begitu kami datang, semua berhenti bekerja dan beri tabik dengan anggukan dan tangan sebelah dinaikkan ke atas. Semua berjabing bambu. Analis bertepuk-tepuk dan memperlihatkan dua jari pada siapa aku tak tahu. Sebentar kemudian datang seorang bocah pekerja membawakan 2 buah topi bambu. Sebuah ia kenakan pada kepalaku, sebuahnya dikenakannya sendiri, dan kami berjalan terus beberapa ratus meter ke belakang melalui jalan yang dilapisi kerikil kali. Sekarang sedang ada pesta besar, kataku. Mengapa mereka tak diberi libur? Mereka boleh berlibur kalau suka. Mama dan aku tak pernah berlibur, mereka bekerja harian. Di jalan depan kami agak jauh nampak 2 orang robot, masing-masing menyandang bedil pada bahu. Apa pekerjaanmu sesungguhnya? Semua, kecuali pekerjaan kantor. Mama sendiri yang lakukan itu. Jadi Nyai Ontosoroh melakukan pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor apa yang dia bisa? Administrasi, tanya aku mencoba-coba. Semua, buku, dagang, surat menyurat, bank. Aku berhenti melangkah. Analis juga. Aku tatap dia dengan pandang tak percaya. Ia tarik tanganku dan kami berjalan lagi sampai pada deretan kandang sapi. Dari kejauhan bau kotorannya telah tercium olehku. Hanya karena seorang gadis cantik membawaku, aku tak lari menghindar, malah ikut masuk ke dalam kandang. Baru sekali ini seumur hidup, sungguh. Deretan kandang itu sangat panjang. Di dalamnya orang-orang sedang sibuk mengurus umpan dan minum sapi perahan. Bau kotoran dan rumput layu menyesakkan nafas. Aku tahan rangsangan untuk muntah. Sering dokter hewan datang kemari? Aku bertanya. Kalau dipanggil, setahun yang lalu hampir saban hari. Tuan Damsor itu. Mama tetap tak mau katakan ramuan yang dibikin oleh perempuan penjual jamu, obat pelawan mastistis. Apa itu mastitis itu? Ia tak menjawab. Dan menjinjing tepi gaun satinnya, analis menghampiri beberapa ekor sapi dan menepuk-nepuk pada jidat di antara 2 tanduk. Bicara berbisik pada mereka, bahkan juga tertawa-tawa. Aku perhatikan dia dari suara jarak. Ia begitu lincah masuki kandang dan beramahan dengan sapi bergaun satin seperti itu. Juga di sini terdapat pekerja-pekerja wanita, hanya tidak berbaju kerja. Orang-orang memberikan tabik dengan bungkuk dan mengangkat tangan pada kami berdua, dan aku sendiri mundur-mundur mendekati pintu, mendekati udara besar.
dan aku sendiri mundur-mundur mendekati pintu, mendekati udara segar. Ia menengok ke belakang padaku dan dengan isyarat menyuruh aku mendekat. Aku pura-pura tak mengerti. Sebaliknya, aku mulai memperhatikan para pekerja yang nampak terheran-heran melihat kehadiranku. Mereka menyapu, menyiram lantai kandang, menggosok dengan sapu yang sangat panjang tangkainya. Semua wanita. Anelis berjalan sepanjang para-para dan aku berjalan sejajar dengannya. Ia berhenti, kulihat ia bicara dengan seorang pekerja. Darah itu antara sebentar menggeleng sambil mencari aku dengan matanya. Mungkin mereka berdua sedang membicarakan diriku yang seorang ini. Seorang gadis pekerja berjalan miring-miring di depanku membawa 2 ember kosong dari seng. Wajahnya manis dan menarik sebagai yang lain-lain. Ia berkemban dan berkain, telanjang kaki basah kotor dengan jari-jari kaki menerompet keluar. Badannya padat dan menyolok dan dengan sendirinya menarik perhatian. Ia menunduk, lirik padaku dari bawah kening dan tersenyum mengundang. Tapi sinyo itu, tegurnya bebas, lunak dan memikat. Tak pernah aku temui wanita pribumi sebebas itu memberi tabik pada seorang pria yang belum pernah dikenalnya. Ia berhenti di hadapanku, bertanya dalam Melayu. Kontrolnya? Iya, kataku. Ya, Yuminam. Tiba-tiba Andres sudah ada di belakangku. Sudah berapa ember peranmu sehari? Sekarang ini menggunakan Jawa. Tetap saja, Non, jawab Minem dalam Jawa Kromo. Mana bisa jadi mandor pera kalau begitu? Kalau non sudi kan bisa saja. Kalau hasil perahanmu tidak lebih banyak dari yang lain-lain, kau tak akan bisa memberi contoh kerja yang baik. Tak mungkin bisa jadi kau mandor. Yo, tapi kami tak punya mandor, bantah Minem. Kan aku mandor kalian. Andres menarik tanganku dan kami berjalan terus sepanjang kepala-kepala sapi. Kau memandori mereka, tanyaku. Perahanku sendiri tetap lebih banyak, jawabnya. Nampaknya kau tak suka pada sapi. Mari ke kandang kuda kalau kau suka, atau ke ladang. Tak pernah aku pergi ke ladang. Apa yang menarik pada ladang? Namun aku ikuti juga dia. Atau kalau lebih suka naik kuda? Naik kuda, seruku. Kau naik kuda? Gadis kekanak-kanakan yang belum pernah menamatkan sekolah dasar ini tiba-tiba muncul di hadapanku sebagai gadis luar biasa. Bukan hanya dapat mengatur pekerjaan begitu banyak, juga seorang penunggang kuda dapat memerah lebih banyak daripada semua pemerah. Tentu bagaimana bisa mengawasi panen luas itu kalau tidak berkuda. Kami memasuki ladang yang habis dipanen. Kacang tanah di mana-mana, tampak panen tergelar di atas tanah dan tumpukan-tumpukan rendeng yang telah siap diangkut untuk makanan ternak. Tanah di sini sangat bagus, bisa menghasilkan kacang tanah kering gelondongan 3 ton setiap hektar. Kalau tidak membuktikan sendiri, boleh jadi orang tak akan percaya. Analis menerangkan, tanah baik, kualitas 1, menguntungkan, rendengnya pun baik buat pupuk dan buat ternak. Nampaknya ia dapat membaca pikiranku. Peduli apa 2 atau 5 ton setiap hektar, terdengar suaranya. Kau tak punya perhatian pada ladang, mari berpacu kuda, setuju? Sebelum aku menjawab, ia telah tarik tanganku. Diseretnya aku sambil lari. Ku dengar nafasnya sampai terengah-engah. Di bawahnya aku masuk ke sebuah bangsal lebar dan besar yang ternyata kandang kereta, andong, gerobak, bendi. Pada dinding-dinding bergelantungan apa-apa dengan sanggurdi aneka macam. Sebagian besar ruangan kosong. Melihat aku terheran-heran menyaksikan kandang kereta seluas gedung kabupaten itu, ia tertawa kemudian menuding pada sebuah bendi yang dihiasi dengan serba kuningan mengkilat dan berlampu karbit. Pernah melihat bendi sebagus itu? Tak pernah aku memperhatikan kebagusan pada bendi, kepunyaan siapapun. Sekarang karena tunjukkannya tiba-tiba aku melihat kebagusannya. Mungkin karena sarannya, mungkin juga karena memang bagus. Belum pernah, jawabku sambil mendekati kendaraan itu. Analis menarik aku lagi. Kami masuki kandang kuda yang lebar dan panjang. Hanya ada 3 ekor di dalamnya. Sekarang bau kuda yang memadati ruangan itu menubruk penjempuanku. Ya, hampir seekor yang berwarna kelabu. Dirangkulnya leher binatang itu dan membisikkan sesuatu pada kupingnya. Binatang itu meringkik lemah seperti tertawa menanggapinya. Kemudian ia meringis memperlihatkan giginya yang perkasa waktu moncongnya ditepuk. Analis tertawa riang, suaranya berderai. Tidak bau, katanya dalam Belanda pada si peringkik. Sore ini kita tak akan berjalan-jalan. Kemudian dengan suara mengesankan setengah berbisik sambil membelai leher bau, ia melirik padaku. Sedang ada tamu. Itu orangnya, Mingke namanya. Nama samaran kan? Tentu saja dia Islam, bau Islam. Tapi namanya bukan Jawa, juga bukan Islam, juga bukan Kristen kiraku. Nama samaran, kau percaya namanya Mingke? Gadis itu membelai bulu suri bau dan kembali binatang itu meringkik menanggapi. Nah, katanya sekarang padaku. Dia bilang namamu memang samaran. Mereka nampaknya memang sedang membuat
Persekongkolan aku sasaran, dan 2 ekor yang lain ikut meringkik memandangi aku dengan mata besar tak berkedip mendakwa. Mari keluar dari sini, kataku mengajak. Sebentar, jawabnya. Ia datangi 2 ekor yang lain, membelai punggung mereka masing-masing, baru kemudian berkata padaku, ayo, kau berbau kuda, tuduhku. Ia hanya tertawa, nampaknya kau tak terasa terganggu. Tidak apa, jawabnya ketus, sudah terbiasa sejak dia masih kecil. Mama akan marah kalau aku tak menyayanginya. Kau harus berterima kasih pada segala yang memberimu kehidupan, kata mama, sekalipun dia hanya seekor kuda. Tak kuteruskan gangguanku tentang bau kuda itu. Mengapa kau tak percaya namaku Mingke? Matanya bersinar tak percaya, menuduh, mendakwa, menuding, dan aku terpaksa membela diri. Memang bukan mauku bernama atau dinamai Mingke. Aku sendiri tak kurang-kurang heran. Ceritanya memang agak berbelit. Dimulai kala aku masuki ILS tanpa mengetahui Belanda sepatah pun, manner guruku yang pertama-tama sangat jengkel padaku. Tak pernah aku dapat menjawab pertanyaannya kecuali dengan tangis dan lolong. Namun setiap hari seorang opas mengantarkan aku ke sekolah terbenci itu juga. 2 tahun aku harus tinggal di kelas 1. Manner Roseboom tetap jengkel padaku, dan padanya aku takut bukan buatan. Pada tahun pengajaran baru aku sudah agak bisa menangkap Belanda. Teman-temanku sudah pada pindah ke kelas 2. Aku tetap di kelas 1, ditempatkan di antara 2 orang gadis Belanda yang selalu usil mengganggu. Gadis Vera di sampingku mencubit bahuku sekuat dia dapat sebagai tanda perkenalan. Aku menjadi kesakitan. Manner Roseboom melotot menakutkan, membentak, diam kau, Mong, Monkey. Sejak itu, diam kau, Mong, Mingke. Sejak itu seluruh kelas yang baru mengenal aku memanggil aku Mingke, satu-satunya pribumi. Kemudian juga guru-guruku, juga teman-teman semua kelas juga yang di luar sekolah. Pernah aku tanyakan pada kakekku apa arti nama itu. Ia tak tahu, bahkan ia menyuruh aku bertanya pada Manner Roseboom sendiri. Jelas aku tak berani. Kakekku bukan hanya tak tahu Belanda, menulis dan membaca tulisan Latin pun tak bisa. Ia hanya tahu Jawa, tulisan dan lisan. Ia malah setuju menerima julukan itu sebagai nama tetap kehormatan dari seorang guru yang baik dan bijaksana. Maka hampir lenyaplah nama asliku. Sampai tamat ILS, aku masih tetap percaya nama itu mengandung sesuatu yang tidak menyenangkan. Waktu menyebutkannya untuk pertama kali, mata guruku itu melotot seperti mata sapi. Alisnya terangkat seperti sedang mengambil ancang-ancang hendak melompat dari mukanya yang lebar, dan penggaris tangannya jatuh di atas meja. Sama sekali tak ada kasih sayang, kebaikan, dan kebijaksanaan. Jauh. Dalam kamus Belanda tak aku dapatkan kata itu. Kemudian masuklah aku ke HBS Surabaya. Juga guru-guruku tak tahu arti dan etimologinya. Mereka pun merasa tak punya dasar untuk mengira-ira dengan perasaannya. Malah mereka kembali bertanya kepadaku. Salah seorang di antara mereka yang tidak bisa menjawab malah memberi komentar, apalah arti nama, begitu kata pujangga Inggris itu, disebutnya sesuatu nama, dan untuk waktu lama aku tak dapat mengingatnya. Kemudian mulailah kami mendapat pelajaran Inggris, 6 bulan lamanya, dan aku temukan kesamaan bunyi dan huruf pada namaku. Aku mulai kenangkan kembali. Mata melotot dan alisnya yang hendak copot dari muka yang lebar itu pasti menyatakan sesuatu yang buruk, dan aku teringat pada Manner Roseboom yang agak ragu menyebutkan nama itu. Dengan kejut pikiranku menduga, dulu ia mungkin bermaksud memaki aku dengan kata monkey, dan tak pernah dugaanku yang kira-kira tepat itu aku ceritakan pada orang lain. Salah-salah aku bisa jadi bahan lelucon seumur hidup. Tak dibayar pula. Juga pada analis bagian ini tak pernah aku ceritakan padanya. Nama Mingke juga bagus, kata analis. Mari pergi ke kampung-kampung. Di atas tanah kami ada 4 buah kampung. Semua kepala keluarga penduduk bekerja pada kami. Di sepanjang jalan orang-orang kampung menghormati kami. Mereka memanggil gadis itu non atau noni. Jadi berapa hektar saja tanahmu ini? Tanyaku tak acuh. 180. 180? Tak dapat aku bayangkan sampai seberapa luas. Dan ia meneruskan, sawah dan ladang, hutan dan semak-semak belum termasuk. Hutan? Dia punya hutan. Gila, punya hutan. Untuk apa? Hanya untuk sumber kayu bakar, ia menambahkan. Rawa juga punya? Barangkali ya, ada 2 rawa kecil. Rawa pun dia punya. Bukit bagaimana? Tanyaku. Bukit? Kau mengejek. Barangkali untuk diambil apinya kalau meletus. Apa yang menggerombol di sana itu? Tanyaku menyeleweng. Hanya rumpunan gelagah. Kau tak pernah melihat gelagah? Mari ke sana, aku mengajak. Tidak, jawabnya tegas dan baunya diangkat. Kepalanya nampak bergidik. Kau takut pada tempat itu?
Aku menduh. Ia kandeng tanganku dan kurasai tangan itu dingin. Matanya tiba-tiba saja jadi gugup dan berusaha secepat mungkin melepaskan diri dari rumpunan gelagai itu. Bibirnya pucat. Aku menoleh ke belakang. Ia tarik tanganku berbisik gugup. Jangan, perhatikan, ayo jalan cepat sedikit. Kami memasuki sebuah kampung, meninggalkannya dan memasuki yang lain. Di mana saja sama, bocah-bocah kecil telanjang bulat bermain-main, sebagian besar dengan ingus tergantung pada hidung. Ada juga di antaranya yang suka menjilati. Di tempat-tempat teduh wanita-wanita bunting tua sedang menjahit sambil menggendong anak terkecil atau 2-3 wanita duduk berbaris mencari kutu kepala. Beberapa orang perempuan menahan Annelies dan mengajaknya bicara, minta perhatian dan bantuan, dan gadis luar biasa ini seperti seorang ibu melayani mereka dengan ramah. Jangankan pada sesama manusia, pada kuda pun ia berkasih sayang selama mereka semua memberi kehidupan. Ia nampak begitu agung di antara penduduk kampung rakyatnya, mungkin lebih agung daripada darah yang pernah kuimpikan selama ini dan kini telah marak ke atas tahta, memerintah India, Suriname, Antillen dan Netherlands sendiri. Kulitnya pun mungkin lebih halus dan lebih cemerlang, lebih bisa didekati. Begitu terbebas dari rakyatnya, kami berjalan lagi. Di sekitar kami alam luas terbentang dan langit cerah di atas awan panas sengangar. Pada waktu itulah kubisikkan padanya kata-kata ini. Pernah kau lihat gambar Sri Ratu? Tentu saja, cantik bukan alang kepalang. Ya, kau tak salah. Mengapa? Kau lebih daripadanya. Ia berhenti berjalan hanya untuk menatap aku dan terima kasih Mingke, jawabnya tersipu. Jalan itu semakin panas dan semakin sunyi. Aku lompati selokan hanya untuk mengetahui ia akan ikut melompat atau tidak. Ia angkat gaun panjangnya tinggi-tinggi dan melompat. Aku tangkap tangannya, aku dekap dan kucium pada pipinya. Ia nampak terkejut, membeliak mengawasi aku. Kau, tegurnya, mukanya pucat dan aku cium dia sekali lagi. Kali ini terasa oleh kulitnya halus seperti beladu. Gadis tercantik yang pernah aku temui, bisikku sejujur hatiku. Aku suka padamu, An. Ia tak menjawab, juga tak menyatakan terima kasih. Hanya dengan isyarat ia mengajak pulang dan ia berjalan membisu dan tetap membisu sampai kami tiba di belakang kompleks perumahan. Firasat pun datang padaku, kau akan mendapat kesulitan karena perbuatanmu yang belakangan ini, Mingke. Kalau dia mengadu pada Darsampuli, jadi kau akan dipukulnya tanpa kau bisa menggonggong. Ia berjalan menunduk. Baru pada waktu itu aku mengetahui sandalnya tertinggal sebelah di seberang selokan dan aku pura-pura tidak tahu. Kemudian aku merasa malu pada diriku sendiri karena pura-pura tidak tahu. Lalu memperingatkan, sandalmu tertinggal, An. Ia tidak peduli, tidak menjawab, tidak menoleh. Ia berjalan lebih cepat. Aku bercepat menghampirinya. Kau marah, An? Marah padaku. Ia tetap membisu. Dari kejauhan nampak istana kayu itu tinggi di atas atap yang lain. Pada sebuah jendela loteng nampak Nyai sedang mengawasi kami. Annelies yang berjalan menunduk tidak tahu mata pada jendela itu tetap mengikuti kami sampai atap-atap gudang menutup pemandangan. Kami masuki rumah dan duduk lagi di sisi ruang depan. Annelies duduk diam-diam membiarkan beku semua pertanyaanku. Mendadak ia merentak bangun tanpa bicara pergi masuk ke dalam rumah. Aku semakin gelisah di tempat dudukku. Dia pasti akan mengadu dan aku akan menerima hukuman setimpal. Tidak, aku takkan lari. Tak lama kemudian ia muncul kembali membawa sebuah bungkusan besar kertas. Diletakkannya benda itu di atas meja. Dengan nada dingin ia berkata, sudah sore, beristirahatlah. Pintu itu. Ia menunjuk ke belakang pada sebuah pintu kamarmu. Di dalam bungkusan ini ada sandal, anduk, piyama. Kau mandi di sini, aku masih ada pekerjaan. Sebelum pergi ia menghampiri pintu yang ditunjuknya tadi, membukanya dan menyilakan aku masuk. Kau sudah tahu di mana kamar mandi? Tambahnya, dan dengan lembut ia sorong aku masuk ke dalam. Ditutupnya pintu dari luar dan tertinggal aku seorang di dalamnya. Ketegangan kecil dan besar ini membuat aku sangat lelah. Duga sangka tentang segala yang mungkin terjadi karena kelancanganku mengganggu ketentraman hatiku. Biar begitu aku tak dapat menyalahkan diriku. Bagaimana dapat salahkan? Apa pemuda lain tak akan sama tingkahnya denganku di dekat darah cantik luar biasa? Kan guru biologi itu persetan dengan biologi. Memasuki kamar mandi adalah menikmati kemewahan lain lagi. Dinding-dinding dilapis dengan cermin 3 mm berdiri di atas landasan tegel tembikar cereme. Baru kali ini aku melihat kamar mandi begini luas, bersih, menyenangkan. Biar dalam kompleks kabupaten sekalipun takkan pernah orang dapatkan. Air yang kebiruan di dalamnya, bak berlapis porselen itu memanggil-manggil untuk diselami, dan barang kemana mata diarahkan diri sendiri juga yang nampak, depan, belakang, samping, seluruhnya. Air jernih
Pucuk kebiruan ini melenyapkan kegelisahan dan duka sangka. Dan kalau kelak aku sempat menjadi kaya, akan kubangun kemewahan seperti ini juga, tidak kurang dari ini. Mama mempersilahkan aku duduk di ruang belakang. Ia sendiri duduk di sampingku dan mengajak aku bicara tentang perusahaan dan perdagangan. Ternyata pengetahuanku tentangnya tiada artinya. Ia mengenal banyak istilah Eropa yang aku tak tahu. Kadang ia malah menerangkan seperti seorang guru, dan ia bisa menerangkan nyai apa pula di sampingku ini. Sinyo punya perhatian pada perusahaan dan perdagangan, katanya kemudian, seakan aku sudah mengerti semua yang dikatakannya. Tak biasa itu terjadi pada orang Jawa, apalagi putra pembesar. Atau barangkali Sinyo kelak hendak jadi pengusaha atau pedagang. Selama ini aku sudah mencoba-coba berusaha, Mama. Sinyo, putra bupati, mencoba-coba berusaha. Bagaimana? Mungkin juga karena bukan anak bupati itu, bantahku. Apa Sinyo usahakan? Mebel dari kelas teratas, Mama. Aku mulai berpropaganda dari gaya dan model terakhir Eropa. Biasa aku tawarkan di kapal pada pendatang baru, juga di rumah-rumah orang tua teman-teman sekolah. Dan sekolah Sinyo tidak tercecer. Belum pernah, Mama. Menarik. Bagiku, siapapun berusaha selalu menarik. Sinyo punya bengkel mebel sendiri. Berapa tukangnya? Tak ada, hanya menawar-nawarkan dengan membawa gambar. Jadi kedatanganmu ini juga hendak berdagang. Coba lihat gambar-gambarmu. Tidak, datang kemari aku tak membawa sesuatu. Hanya kalau Mama memerlukan, lain kali akan kubawakan lemari, misalnya seperti dalam istana raja-raja Austria atau Prancis atau Inggris. Ia dengarkan ceritaku dengan hati-hati. 2 kali ku dengar ia berkecap-kecap, entah memuji, entah mengejek. Kemudian berkata pelan, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Nadanya terdengar seperti keluar dari rongga dada seorang pendeta dalam cerita wayang. Kemudian ia berseru, bukan main. Ia melihat ke atas pada tangga loteng. Dari tangga itu turun bidadari Andalis berkain batik berkebaya berenda. Sanggulnya agak ketinggian sehingga menampakkan lehernya yang jenjang putih. Leher, lengan, kuping, dan dadanya dihiasi dengan perhiasan kombinasi hijau, putih, zamrud, mutiara, dan berlian. Sebetulnya aku tak tahu betul mana intan, mana berlian, asli atau tiruan. Aku terpesona, pasti dia lebih cantik dan menarik daripada bidadarinya Seketarup dalam dongengan babat tanah Jawi. Nampak ia tersenyum-senyum malu. Perhiasan dikenakannya agak atau memang berlebihan terlalu mewah, dan aku merasa dia berhias untuk diriku yang seorang. Dan untuk paras dan resam seindah itu rasanya tak diperlukan sesuatu perhiasan. Bahkan telanjang bulat pun masih akan tetap indah. Keindahan karunia para dewa itu masih tetap lebih unggul daripada rekaan orang. Dan segala perhiasan dari laut dan bumi, ia kelihatan jadi orang asing. Sedang pakaian yang tiada biasa dikenakannya itu membuat gerak-geriknya menjadi seperti boneka kayu. Keluasannya hilang, segala yang ada padanya diliputi keseakanan. Tapi tak apalah, yang indah akan tetap indah. Hanya aku yang harus pandai menyingkirkan keberlihannya. Dia bersolek untukmu, Nyo, bisik Nyai. Perempuan hebatnya yang seorang ini, pikirku. Analis berjalan menghampiri kami sambil masih tersenyum dan mungkin telah menyediakan terima kasih dalam hatinya. Belum lagi aku sempat memujinya, ia telah mendahului. Dari siapa kau belajar bersolek dan berdandan seperti itu? Ah, Mama ini, serunya sambil memukul pundak ibunya dan melirik padaku dengan mata besar. Wajahnya kemerahan. Aku juga tersipu mendengar percakapan ibu dan anak yang terlalu intim untuk didengar oleh orang lain itu. Namun di dekat Mama ini aku merasa berhak untuk berhati tabah, dan memang aku harus meninggalkan kesan sebagai seorang pria yang tabah, menarik, gagah, penakluk, tak terdamaikan dari sang dewi kecantikan. Di depan Sri Ratu pun rasa-rasanya aku harus bersikap demikian pula. Itulah bulu hias bagi ayam, tanduk bercabang bagi rusa, tanda kejantanannya. Tak aku campuri urusan anak dan ibu itu. Lihat, An, Sinyu sudah mau berangkat pulang saja. Beruntung dapat dicegah, kalau tidak dia akan merugi tidak melihat kau seperti ini. Ah, Mama ini, sekali lagi Andres bermanja dan memukul ibunya. Juga matanya melirik padaku. Bagaimana, Nyu? Mengapa kau diam saja? Lupa kau pada adatmu? Terlalu cantik, Mama. Apa kata yang tepat untuk cantiknya cantik? Ya, begitulah kau, An. Ya, tamanya pantas untuk jadi Ratu Hindia, bukan, Nyu? Dan berpaling padaku. Ah, Mama ini, seru gadis itu untuk kesekian kali. Hubungan anak ibu ini terasa aneh olehku. Boleh jadi akibat perkawinan dan kelahiran tidak syah. Barangkali memang begini suasana kekeluargaan Nyai-Nyai. Bahkan mungkin juga dalam keluarga modern Eropa di Eropa dewasa ini dan pada pribumi India jauh di kemudian hari. Atau barangkali juga memang tidak wajar, aneh, tidak jamak. Namun aku senang dan beruntung puji-muji itu akhirnya selesai tanpa arah. Hari semakin gelap, Mama semakin banyak bicara. Kami berdua hanya mendengarkan. Bagiku bukan saja aku menjadi semakin yakin pada kepatutan dan kekayaan Belandanya, juga terlalu banyak hal baru yang tak pernah ku ketahui dari guru-guruku keluar dari bibirnya. Mengagumkan. Walhasil aku tetap belum juga diperkenankan pulang.
dokar katanya, di belakang banyak dokar. Andong, kalau Sinyo suka boleh juga pulang naik gerobak dorong. Seorang bujang lelaki mulai menyalakan lampu gas yang aku tak tahu di mana pusatnya tangki. Pelayan mulai menutup meja makan. 2 orang rubet disilakan masuk ke ruang belakang. Makan malam dimulai dengan diam-diam. Seorang pelayan lain masuk ke ruang depan, menutup pintu. Lampu ruang belakang taram-temaram tertutup kap kaca putih susu. Tak seorang buka kata, hanya mata berpendaran dari piring ke basi, dari basi ke bakul. Bunyi sendok, garpu, dan pisau berdentingan menyentuh piring. Nyai mengangkat kepala. Memang ada terdengar pintu depan dibuka tanpa ketukan, tanpa pemberitahuan. Kuangkat pandang melihat pada Nyai. Matanya memancarkan kewaspadaan ke arah ruang depan. Robert Melema melirik ke arah yang sama, matanya bersinar senang dan bibirnya memancarkan senyum puas. Ingin juga aku menengok ke belakang ke arah pandang mereka tertuju. Kucegah keinginan itu, tidak sopan, tidak baik, bukan gentleman. Maka kuliri analis. Dalam tunduknya, bola matanya terangkat ke atas, jelas kupingnya sedang ditajamkan. Sengaja aku berhenti menyuap dan mengarahkan pendengaran ke belakang. Terdengar langkah sepatu berjalan menyeret pada lantai. Makin lama makin jelas, makin dekat. Nyai berhenti makan. Robert Surhoff tak jadi menyuap. Ia letakkan sendok garpunya di atas piring. Yang terdengar olehku, langkah itu makin mendekat, mengalahkan bunyi ketik-ketik pendul. Robert Melema meneruskan makannya seperti tiada terjadi sesuatu. Akhirnya analis yang duduk di sampingku menengok ke belakang juga. Ia menggeregap kaget, sendoknya jatuh terpelanting di lantai. Aku berusaha mengutnya. Pelayan datang berlarian dan mengambilkan, kemudian cepat-cepat menghindar, meninggalkan ruangan entah kemana. Gadis itu berdiri seperti hendak menghadapi si pendatang yang semakin mendekat. Kuletakkan sendok dan garpu di atas piring, mengikuti contoh analis, berdiri memunggungi meja makan. Nyai juga berdiri bersiaga. Bayang-bayang pendatang itu disemprotkan oleh lampu ruang depan. Makin lama makin panjang, langkah sepatu yang terseret semakin jelas. Kemudian muncul seorang lelaki Eropa, tinggi, besar, gendut, terlalu gendut, pakaiannya kusut dan rambutnya kacau, entahlah memang putih, entahlah uban. Dia melihat ke arah kami, berhenti sebentar. Ayahmu, bisikku pada analis. Ya, hampir tak terdengar. Tanpa mengubah arah pandang, Tuan Melema berjalan menyeret sepatu langsung menuju padaku seorang. Ia berhenti di hadapanku, alisnya tebal, tidak begitu putih, dan wajahnya beku seperti batu kapur. Sekilas pandangku jatuh pada sepatunya berdebu tanpa tali. Kemudian teringat olehku pada ajaran guruku, pandanglah mata orang yang mengajakmu bicara. Buru-buru aku angkat lagi pandangku dan beruluk tabik. Selamat petang Tuan Melema, dalam Belanda dan dengan nada yang cukup sopan. Ia menggeram seperti seekor kucing. Pakaiannya yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya. Rambutnya yang tak bersisir dan tipis itu menutup pelipis kuping. Siapa kasih kowe izin datang kemari monyet? Dengusnya dalam Melayu pasar. Kaku dan kasar juga isinya. Di belakangku terdengar dehem Robert Melema. Kemudian terdengar olehku analis menarik nafas sedan. Robert Surhoff menggeserkan sepatu dan memberi tabik juga. Tapi raksasa di hadapanku itu tidak menggubris. Aku akui badanku gemetar walau hanya sedikit. Dalam keadaan seperti ini, aku hanya dapat menunggu kata-katanya. Tak ada orang lain bisa diharapkan. Celakalah aku kalau dia diam saja, dan memang dia diam saja. Gue kira kalau sudah pakai pakaian Eropa bersama orang Eropa bisa sedikit bicara Belanda lantas jadi Eropa. Tetap monyet. Tutup mulut, bentak Nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kukuh. Ia tamuku. Mata Tuan Melema yang tak bersinar itu berpindah pada kundiknya, dan haruslah akan terjadi sesuatu karena pribumi seorang yang tak diundang ini. Nyai, sebut Tuan Melema, Eropa gila sama dengan pribumi gila. Sembur Nyai tetap dalam Belanda. Matanya menyala, memancarkan kebencian dan kejijikan. Tak ada hak apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu mana kamarmu sendiri? Nyai menunjuk ke suatu arah dan telunjuk itu runcing seperti kuku kucing. Tuan Melema masih berdiri di hadapanku ragu. Apa perlu kupanggilkan Darsam? Ancam Nyai. Lelaki tinggi besar gendut itu kacau menggeram sebagai jawaban. Ia memutar badan berjalan menyeret kaki ke pintu di samping kamar yang tadi kutinggali. Hilang ke dalamnya. Rob, panggil Robert Melema pada tamunya. Mari keluar, terlalu panas di sini. Mereka berdua keluar tanpa memberi hormat pada Nyai. Berdebah kutuk Nyai. Analis tersedan-sedan. Diam kau An, maafkan kami Mingke. Nyo, duduklah kembali, jangan bikin bising An. Duduk kau di kursimu. Kami berdua duduk lagi. Analis menutup muka dengan tangan sutra dan Nyai masih mengawasi pintu yang baru tertutup itu berang.
Kau tak perlu malu pada Sinyo. Nyai masih juga meradang tanpa menengok pada kami. Dan kau Nyo, memang Sinyo takkan mungkin dapat lupakan. Aku takkan malu. Jangan Sinyo kaget atau ikut malu. Jangan gusar. Semua sudah kuletakkan pada tempatnya yang benar. Anggap dia itu tidak ada Nyo. Dulu aku memang nyainya yang setia, pendampingnya yang tangguh. Sekarang dia hanya sampah tanpa harga, orang yang hanya bisa bikin malu pada keturunannya sendiri. Itulah papamu An. Puas mengumpat, ia duduk kembali, tak meneruskan makan. Wajahnya menjadi begitu keras dan tajam. Tenang-tenang aku pandangi dia, wanita macam apa pula dia ini. Kalau aku tak keras begini Nyo, maafkan aku. Harus membela diri seenak ini. Akan jadi apa semua ini? Anak-anaknya, perusahaannya, semua sudah akan menjadi gembel. Jadi aku tak menyesal telah bertindak begini di hadapanmu Nyo. Suaranya kemudian menurun seperti mengadu padaku. Jangan kau anggap aku biadab, katanya terus dalam Belanda yang patut. Semua untuk kebaikan dia sendiri. Dia telah kuperlakukan sebagaimana dia kehendaki. Itu yang dia kehendaki. Memang orang-orang Eropa sendiri yang mengajar aku berbuat begini, Mingke. Orang-orang Eropa sendiri. Suaranya minta kepercayaanku tidak disekolahkan di dalam kehidupan ini. Aku diam saja. Setiap patah dari kata-katanya kupakukan dalam ingatanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan. Jangan anggap biadab, orang Eropa sendiri yang mengajar begini. Sekarang Nyai berdiri berjalan lambat-lambat ke arah jendela dari balik tabir pintu. Ia tarik seutas tambang lawi yang berujung pada segumpal jumpai-jumpai. Dari kejauhan terdengar sayup bunyi giring-giring. Muncullah kembali pelayan wanita yang tadi telah kabur. Nyai memerintahkan mengundurkan makanan. Aku masih tetap tak tahu apa yang harus kukerjakan. Pulanglah kau Nyo, katanya sambil berpaling padaku. Ya Mama, lebih baik aku pulang. Ia berjalan menghampiri aku. Matanya kembali jadi lembut sebagai seorang ibu. An, katanya lebih lunak lagi. Biar tamu pulang dulu, seka air matamu itu. Aku pulang dulu An, senang sekali aku di sini, kataku. Sayang sekali Nyo, sayang sekali suasana sebaik itu jadi rusak begininya, yang menyesali. Maafkan kami Mingke, bisi analis tersendat-sendat. Tak apaan, kalau liburan nanti bervakansi kau di sini saja Nyo, jangan ragu, takkan terjadi apa-apa. Bagaimana, setuju? Sekarang Sinyo pulang, biar Darsam antarkan dengan dokar. Ia berjalan lagi ke jendela dan menarik tambang tadi. Kemudian ia duduk di tempatnya lagi. Dalam pada itu aku masih mengherani hebatnya nyanyi seorang ini. Manusia dan lingkungan memang berada dalam genggamannya. Juga aku sendiri, lulusan sekolah apa dia, maka nampak begitu terpelajar, cerdas, dan dapat melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap yang berbeda-beda. Dan kalau dia pernah lulus suatu sekolah, bagaimana mungkin bisa menerima keadaan sebagai nyai-nyai? Tak dapat aku temukan kunci untuk mengetahui. Seorang lelaki Madura datang. Ia tak dapat dikatakan muda, tinggi lebih kurang 1,60 meter, umur mendekati 40, berbaju dan bercelana serba hitam, juga destar pada kepalanya, sebilah parang pendek terselit pada pinggang, kumisnya bapang hitam kelam dan tebal. Nyai memberinya perintah dalam Madura, aku tak mengerti betul artinya. Kira-kira saja memerintahkan mengantarkan aku dengan dokar sampai selamat di rumah. Darsam berdiri tegak tanpa bicara, ia pandangi aku dengan mata menyelidik seperti hendak menghafalkan wajahku tanpa berkedip. Tuan muda ini tamuku, tamu Noni Anlis, katanya dalam Jawa. Antarkan, jangan terjadi apa-apa di jalanan, hati-hati. Rupa-rupanya hanya terjemahan dari Madura sebelumnya. Darsam mengangkat tangan tanpa bicara, kemudian pergi. Sinyo, Mingke, Nyai merajuk. Anlis tak punya teman, dia senang Sinyo datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu, itu aku tahu. Biar begitu usahakan sering datang kemari, tak perlu khawatir pada Tuan Melema, itu urusanku. Kalau Sinyo suka, kami akan senang kalau Sinyo mau tinggal di sini. Sinyo bisa diantar dengan Beli setiap hari pulang balik, itu kalau Sinyo suka. Rumah dan keluarga aneh dan seram ini pantas orang menganggapnya angker, dan aku menjawab, biar ku pikir-pikir dulu Mama. Terima kasih atas undangan pemurah itu. Jangan tidak, Mingke, analis merajuk. Ya Nyo, pikirlah, kalau tidak ada keberatan biar semua nanti diurus oleh analis, kan begitu An? Analis Melema mengangguk mengiyakan. Kereta itu telah terdengar melewati, berjalan ke ruang depan, mendapatkan Robert Melema sedang duduk diam-diam memandangi kegelapan luar. Kereta berhenti di depan tangga rumah. Aku dan Surhoff turun dari tangga, naik ke kereta. Selamat malam semua dan terima kasih banyak Mama, An, Rob, kataku, dan kereta mulai bergerak. Berhenti dulu, perintah Mama. Kereta berhenti. Sinyo, Mingke, coba turun dulu. Seperti seorang sahaya, aku sudah tergenggam dalam tangannya. Tanpa berpikir apapun aku turun dan menghampiri anak tangga. Nyai turun satu jenjang juga. Andres berkata pelan pada kupingku. Andres bilang padaku, Nyo, jangan gusar, benarkah itu? Kau telah menciumnya? Petir pun
takkan begitu mengagetkan. Kegelisahan merambat-rambat ke seluruh tubuh sampai pada kaki, dan kaki pun jadi salah tingkah. Benarkah itu? Desaknya. Melihat aku tak dapat menjawab, ia tarik Annelies dan didekatkan padaku. Kemudian, nah jadi benar sekarang Mingke, cium Annelies di hadapanku biar aku tahu anakku tidak bohong. Aku menggigil, namun perintah itu tak terlawankan dan kucium Annelies pada pipinya. Aku bangga Nyu, kaulah yang telah menciumnya. Pulanglah sekarang. Dalam perjalanan pulang aku tak mampu berkata barang sesuatu. Nyai kurasakan telah menyihir kesadaranku. Annelies memang cantik gilang gemilang, namun ibunya yang pandai menaklukkan orang untuk bersujud pada kemauannya. Robert Surhoff menggagu, dan kereta berjalan gemeretak menggiling batu jalanan. Lampu karbit kereta menyibak kegelapan dengan cara yang tak kenal damai. Hanya kereta kami yang lewat pada malam itu. Nampaknya orang telah mengalir ke Surabaya merayakan penobatan Dara Wilhelmina. Darsa mengantarkan aku sampai ke rumah pemondokan di Keranggan. Ia memerlukan melihat aku masuk sebelum berangkat lagi mengantarkan Surhoff. Ai Tuan Muda Mingke, sambut Mevrouw telinga bawel itu. Jadi Tuan Muda takkan makan di rumah lagi. Jadi sudah kutaruh surat pos di dalam kamarmu. Aku lihat surat-surat sebelum itu juga belum kau baca. Sampulnya belum lagi terbuka. Ingat-ingat Tuan Muda, surat-surat itu ditulis di perangkoi, dikirimkan untuk dibaca. Siapa tahu ada urusan penting. Nampaknya semua datang dari kota B. Tuan Muda, bagaimana ini? Besok sudah tak ada uang belanja nih. Kuserahkan setalen untuk ibu bawel yang baik hati itu. Ia ucapkan terima kasih berulang kali seperti biasa, tanpa perlu keluar dari hatinya. Di dalam kamar telah tersedia coklat susu hangat yang segera minum habis. Kulepas sepatu dan baju, melompat ke ranjang untuk segera mengenangkan kembali segala yang telah terjadi. Tapi pandangku tertumbuk pada potret Dara impian di atas meja. Dekat pada lampu teplok, aku turun lagi memandanginya baik-baik. Kemudian ku balik dan kembali aku naik ke ranjang. Koran terbitan Surabaya dan Betawi yang biasanya diletakkan di atas bantalku kusorong ke samping. Telah jadi adatku membaca koran sebelum tidur. Tak tahulah aku, namun aku suka mencari-cari berita tentang Jepang. Aku senang mengetahui adanya pemuda-pemuda yang dikirimkan ke Inggris dan Amerika untuk belajar. Boleh jadi aku seorang pengamat Jepang, tapi sekarang ada yang lebih menarik. Keluarga kaya raya yang aneh itu, Nyai yang pandai menggenggam hati orang seakan ia dukun sihir, Annelies Melema yang cantik kebocah-bocahan namun seorang berpengalaman yang pandai mengatur para pekerja, Robert Melema dengan lirikannya yang tajam, tak peduli segala-gala kecuali sepak bola, bahkan juga tidak pada ibunya sendiri, Tuan Herman Melema yang sebesar gajah, pemberengut tapi tak berdaya terhadap kunyitnya sendiri. Masing-masing seperti tokoh dalam sebuah sandiwara. Keluarga macam apa ini? Dan aku sendiri pun tiada berdaya terhadap Nyai. Sampai aku terkolek di ranjang ini, suaranya masih terasa memanggil-manggil. Annelies tak punya teman, dia senang Sinyu datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu, biar begitu usahakan sering datang kemari. Kami akan senang sekali kalau Sinyu tinggal di sini. Rasanya belum lagi lama aku tertidur, satu keributan terjadi di luar rumah. Kunyalakan lampu minyak dalam kamarku. Jam 5 pagi ada kiriman untuk Tuan Muda Mingke. Ku dengar suara seseorang lelaki. Susu, keju, dan mentega. Juga ada surat dari Nyai Ontosoro sendiri.